Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Memikirkan hal ini, Tiansun segera membuat segel dengan tangannya, sehingga serangkaian segel terkondensasi dengan cepat. Teknik 9 Tianji, langit dipenuhi roh hantu. Segera lapisan kabut hitam menyebar dari kaki Tiansun, kemudian kabut hitam dengan cepat menyambar, sehingga seluruh arena pertarungan seperti telah diubah menjadi rawa roh hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menyebar berkeliaran di sekitar arena pertandingan. Jelas Tiansun ingin menggunakan metode ini untuk menemukan keberadaan Xiaoyan. Segera Tiansun dapat melihat beberapa hantu menghilang, namun kecepatan Xiaoyan terlalu cepat, sehingga bahkan hantu-hantu ini pun tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiaoyan. Jadi, bagaimana jika Anda bersembunyi di sana-sini? Apakah sekarang Anda takut untuk mengambil tindakan lagi? Tiansun berkata dengan mencibir. Namun tepat ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba Tiansun dapat merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Kemudian dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menampar ke arah angin. Namun saat dia mengayunkan telapak tangannya, tiba-tiba baju besi bagian dalam menjadi dingin. Sebagai Raja Roh, apakah hanya ini tingkatan kekuatan Anda? Segera suara samar terdengar seperti guntur di telinga Tiansun. Pada saat ini, Tiansun tiba-tiba menyadari ketika dia berbicara sebelumnya, pihak lain langsung memanggil namanya sendiri. Bahkan jika Tiansun segera melindungi dirinya dengan kekuatan abadi, sebuah pukulan yang mengandung kekuatan dahsyat telah menghantam tubuh terus-menerus. Sekarang ada lebih dari satu pukulan yang mendarat di Tiansun, sehingga kekuatan abadi di tubuh Tiansun runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan organ dalam Tiansun pun berjatuhan, sehingga terlihat ada beberapa tanda segel emas muncul di tubuhnya. Kemudian dia memuntahkan seteguk besar darah. Bahkan di bawah tinju Xiaoyan yang mengerikan, tubuh langsung terlempar ke belakang lebih jauh dari sebelumnya, sehingga dia menghantam tepi perisai dengan keras. Setelah Tiansun menstabilkan sosoknya, ada keterkejutan yang terpancar dari matanya. Ini sungguh menarik. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati orang? Tiansun bertanya perlahan. Jelas dia tidak berpikir bahwa orang bertopeng di depannya adalah Xiaoyan. Karena selama dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tidak ada satupun yang mengenalinya. Lagi pula dia juga belum pernah ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi sebelumnya. Ditambah lagi sosok yang menjadi lawannya mengenakan topeng, sehingga dia tidak dapat mengenali identitas Xiaoyan. Jadi dia hanya berpikir berdasarkan penampilan orang ini memakai topeng, jadi dia pasti seorang penyihir yang memiliki kemampuan membaca ingatan lawan. Setelah Tiansun menyemburkan seteguk besar darah dan menstabilkan sosoknya, meskipun dia terluka cukup serius, tetapi di bawah kekuatan abadi yang melonjak, seketika semua lukanya dapat dipulihkan dalam sekejap mata. Bagaimanapun pertarungan antar makhluk abadi, jika hati emasnya tidak dihancurkan, pasti tidak mungkin akan dapat melenyapkan lawan hanya dengan satu atau dua gerakan. Karena dengan kekuatan abadi yang kuat dapat memberikan kekuatan pemulihan yang menakutkan. Kecuali dalam pertarungan ini, kedua belah pihak kelelahan atau kekuatan penghancur lebih besar dari kekuatan pemulihan keabadian itu sendiri. Tapi yang jelas, Tiansun bukan seorang vegetarian hari ini. Bagaimanapun dia telah terjebak di puncak langkah ke-9 keabadian Kaisar untuk waktu yang sangat lama. Dan hanya butuh satu langkah lagi untuk dapat menerobos kerana keabadian para dewa. Setelah Xiaoyan mengambil tindakan sebentar, Xiaoyan juga sudah menyadari celah kekuatannya dengan Tiansun. Bahkan jika dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang, Xiaoyan masih ada celah yang besar dengan Tiansun. Jika saya ingin memenangkan pertarungan ini, jadi pertarungan pasti akan menjadi pertarungan berdarah. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengepalkan tangannya sedikit. Jelas dia tidak hanya membutuhkan pertarungan seperti ini, tetapi dia juga ingin mengambil kesempatan ini
untuk membunuh Tianxun terlebih dahulu. Namun bagaimana Ningyo pandai dalam hal racun? Jadi dia pasti telah mempersiapkan sebuah racun yang dibawa Tianxun untuk berjaga-jaga. Tianxun, apa yang sedang Anda lakukan? Orang ini hanya berada di langkah kelima keabadian Kaisar. Jika Anda tidak bertindak sekarang untuk saya di sini, Anda akan membayar harganya. Suara cincang bergema di benak Tianxun saat ini. Berisik! Tianxun akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kemudian dia berteriak dengan suara gemuruh yang menggemparkan arena. Bahkan dia tiba-tiba menatap cincang di lantai 1 dengan ekspresi dingin di wajahnya. Seolah-olah dia ingin menghajar cincang hingga babak belur saat ini. Tepat ketika suara itu bergema di seluruh aula budak Dewa Sura, meskipun perisai pelindung mengisolasi kekuatannya, namun perisai ini tidak dapat mengisolasi niat membunuhnya, sehingga dalam sekejap banyak orang yang merasakan sesak di dada, kemudian memuntahkan seteguk besar darah yang membuat seluruh aula budak Dewa Sura terdiam saat ini. Bahkan Zhonggu juga melihatnya dengan gugup. Pada pertarungan sengit itu, hingga dia bahkan tidak menyadari bahwa di kursi tidak jauh darinya, tiba-tiba ada sesosok wanita cantik sedang duduk tegak di kursi tersebut. Dia memang seorang budak dewa yang sangat kuat. Zhonggu Doshi, Anda sangat beruntung karena Anda benar-benar bisa mendapatkan budak dewa yang begitu kuat. Saat Zhonggu sedang menyaksikan pertempuran di arena pertandingan dengan seluruh konsentrasinya, tiba-tiba sebuah suara lembut mencapai telinga Zhonggu, yang membuat Zhonggu secara alami langsung melihat ke samping. Baru saat itulah dia mendapat melihat sesosok wanita cantik yang duduk dengan santai di sebelahnya. Melihat pemandangan itu, Zhonggu segera menjadi sangat ketakutan, hingga dia tiba-tiba berdiri mengepalkan tinjunya dengan hormat. Namun wajahnya berubah menjadi pucat saat ini. Tuan Yuyan, maafkan saya karena saya tidak menyadari bahwa Anda ada di sini juga. Mendengar itu, mata indah Yuyan sedikit melengkung, namun tidak terlihat ada kemarahan di wajahnya, dan dia hanya mengangkat tangannya sedikit. Tidak masalah, Zhonggu Doshi, sebaiknya Anda juga duduk dan perhatikan baik-baik pertarungan seru ini. Yuyan berkata perlahan. Mendengar itu, Zhonggu mengatupkan giginya saat ini, dan dia merasa tidak nyaman karena dia tidak menyangka pertempuran sengit ini akan menarik perhatian para petinggi alam Dewa Iblis Abadi. Jika demikian, ada kemungkinan identitas Xiaoyan akan terungkap. Memikirkan hal ini, jantung Zhonggu berdebar kencang, bahkan dia langsung membeku di tempatnya. Zhonggu Doshi, mengapa Anda harus begitu gugup saat melihat saya? Jauh yang saya ingat, saya tidak pernah memperlakukan Anda dengan kasar. Jadi duduklah dan lihat pertarungan di arena yang sangat seru. Yuyan menatap Zhonggu yang tertegun, kemudian dia berkata dengan suara lembut. Namun Zhonggu berkeringat dingin dan hanya bisa tersenyum sedikit. Saat itulah Zhonggu bereaksi, menekan kepanikan di hatinya, jadi dia segera duduk kembali pada posisi itu lagi. Tapi dia langsung memikirkan betapa bagusnya sekarang jika Xiaoyan bisa mengakui kekalahannya. Lagi pula Zhonggu sama sekali tidak mengetahui kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya, sehingga saat dia melihat Xiaoyan yang bertarung dengan langkah ke-9 saat ini, dia menjadi semakin bingung. Sungguh kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat, mungkinkah dia tubuh abadi? Yuyan bertanya dengan serius. Sebelumnya, saya tidak pernah memperhatikan budak dewa yang saya ditangkap. Jadi saya tidak tahu bahwa budak dewa ini memiliki kekuatan tubuh abadi. Jawab Zhonggu perlahan, namun dia merasa jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat kesalahannya akan terlihat, dan kemungkinan besar identitas Xiaoyan juga akan terekspos. Memikirkan hal ini, Zhonggu merasa semakin tidak nyaman saat ini, sehingga dia bahkan tidak berani menatap Yuyan. Namun setelah Yuyan tiba di sampingnya, situasi lantai 3 jauh lebih tenang. Bahkan mata semua orang dipenuhi dengan rasa kagum setelah melihat Yuyan.
Bagaimanapun identitas Yuyan di atas Doshi, dan dia adalah salah satu orang terkuat di alam dewa iblis. Jadi tidak ada yang berani melakukan kesalahan sama sekali. Bahkan Cincang juga sepertinya terkejut saat melihat pemandangan ini, sehingga ada jejak kemarahan muncul di matanya, sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Jadi dia hanya bisa melihat Tianxun tidak melepaskan ketegangannya. Tapi lawannya juga sangat kuat. Pada saat ini, momentum Tianxun segera melonjak dengan gila-gilaan. Kemudian dia mengulurkan kedua tangannya ke arah kehampaan. Melihat itu, Xiaoyan juga langsung terkejut karena rasanya tubuhnya seperti terkoyak dalam sekejap. Teknik merobek langit. Jelas Xiaoyan masih ingat, saat itu teknik ini digunakan oleh Jin Taiwei, pemimpin aliansi Dewa Pertarungan, selama pertempurannya di tanah hukuman dewa. Menurut apa yang dikatakan Jin Taiwei, teknik ini berasal dari Raja Roh Istana Surgawi. Saat itu Jin Taiwei menggunakan teknik ini dan betapa menakutkannya kekuatan ini. Terlebih lagi, Tianxun jauh lebih kuat dari Jin Taiwei. Namun tentu saja, sekarang Xiaoyan bukanlah Xiaoyan yang dulu. Segera Xiaoyan langsung mengepakkan tinjunya. Jelas dia ingin menggunakan 82 tinju yang mengejutkan para dewa. Sebelumnya dia belum pernah digunakan secara langsung, tapi sekarang dia memiliki kekuatan tubuh abadinya sendiri. Pada saat yang sama, energi Qi dan darah Xiaoyan juga melonjak dengan ganas. Setelah kekuatan Qi dan darah yang kuat meledak, Xiaoyan langsung meninju ke arah Tianxun. Melihat Xiaoyan meninju ke arahnya, tatapan tajam di mata Tianxun menjadi semakin dingin, yang membuat tangannya bergetar hebat. Sepertinya dia terlihat merobek kehampaan, tapi sebenarnya itu bukanlah kehampaan, tetapi itu adalah tubuh Xiaoyan. Segera sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan menyelimuti Xiaoyan dengan ganas, seolah-olah kekuatan ini mencoba merobek tubuh Xiaoyan, yang membuat sosok Xiaoyan mengalami stagnasi di tempat. Namun pada saat yang sama, tinju Xiaoyan yang ditembakkan secara tiba-tiba menghantam serangan Tianxun dengan keras. Duar, duar. Segera suara ledakan bergema di arena saat kedua kekuatan bertabrakan, namun bayangan tinju Xiaoyan yang seperti guntur dengan cahaya keemasan yang berkedip tidak mampu memblokir serangan teknik pemecah langit Tianxun. Melihat itu, Xiaoyan juga cukup tercengang karena dia merasa teknik itu sangat berbeda saat Jin Taiwei yang menggunakannya. Saat itu, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan teknik merobek langit, tapi itu hampir membunuhnya karena teknik ini mengandung kekuatan aturan sangat kuat. Tentu saja, saat itu Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tapi sekarang berbeda karena di bawah topeng yang Xiaoyan kenakan, tanda bintang 7 berkedip-kedip dengan liar. Meskipun hanya ada 7 tanda bintang di antara alis Xiaoyan, tetapi di bawah penggabungan tubuh abadi milik Xiaoyan sendiri, tentu saja kekuatannya jauh lebih kuat dari dewa asli bintang 7 biasa. Sehingga saat kekuatan 82 tinju mengejutkan para dewa ditembakkan lagi, seluruh perisai emas bergetar hebat yang membuat banyak orang menyaksikan pertempuran sengit tersebut. Jantung mereka langsung berdetak dengan sangat kencang karena mereka dapat merasakan dampak tinju Xiaoyan. Kenapa perlindungan ini rasanya tidak bisa bertahan lagi? Di bawah serangan seperti itu, apakah perisai ini tidak akan runtuh? Pada saat ini terdengar suara-suara khawatir dari para penonton yang melihat pertarungan ini. Bagaimanapun mereka tidak ingin menyerahkan nyawa mereka di sini. Jangan khawatir, perisai emas inilah yang ditinggalkan oleh para guru agung, jadi tentu saja tidak akan. Tepat ketika sosok Aula menjawab kekhawatiran semua penonton, tiba-tiba tinju Xiaoyan di arena pertarungan menjadi semakin cepat. Dan raungan gila Tianxun juga terdengar. Jelas keduanya sedang bertarung melawan kekuatan satu sama lain saat ini. Tiba-tiba sebuah suara retakan terdengar dengan sangat jelas, yang membuat suasana di aula budak Dewasura tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.